Administrator atau PKA merupakan bentuk pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Saya Agung Pramono, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Tobelo. Saya Agustina Daya Leluni, Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Ahmad Zainal Fikri, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah. Saya Ali Imran, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ketapang. Saya Amiko Balalembang, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya Ana Ernita, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Saya Bapak Ibenunglo, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Bali. Saya Batara Utaswek, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Saya Darori, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsam. Saya Dian Satria, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan administrator untuk pengembangan kompetensi para peserta. Hal ini dilakukan untuk memberi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Satu metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta yaitu melalui studi lapangan di instansi penyelenggara pelayanan publik. Metode ini dilakukan untuk melihat keunggulan instansi yang dituju sehingga para peserta dapat mengambil lesson learned dari best practice yang ada. Peserta diharapkan mampu mengadopsi serta mengadaptasi lesson learned tersebut untuk ide aksi perubahan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT Telkom Indonesia (TBK) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Berbagai inovasi terus dikembangkan di ranah digital melalui pemanfaatan teknologi informasi. Budaya digital telah menjadi rutinitas keseharian dalam setiap aktivitas pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni dan unggul terus dilakukan untuk memenuhi ekspektasi perusahaan sebagai industri digital kreatif yang bereputasi. Transformasi tersebut membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat pada saat ini. Telkom juga berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari bisnis yang terus berkembang, melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Telkom pada saat ini telah membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain, yaitu pertama, digital connectivity, yaitu Fiber to the X, VTTX, 5G, Software Defined Networking atau Network Function Virtualizations atau Satellite. Kedua, Digital Platform yang terdiri dari Data Center, Cloud, Internet of Things, Big Data, serta Artificial Intelligence, Cyber Security. Ketiga, Digital Services meliputi Enterprise dan Consumer. Berbagai tantangan terus kita hadapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Ini bukan menjadi hambatan bagi kita untuk bergerak lebih maju. Inovasi adalah kunci bagi kita untuk bisa menghadapi perubahan yang terjadi. Selain itu, sebagai BUMN yang bernaung di bawah Kementerian BUMN Republik Indonesia, PT Telkom senantiasa menjunjung tinggi
dan menerapkan slogan akhlak dalam setiap lini kegiatan. Seperti PT Telkom yang terus berinovasi, menciptakan inovasi layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait demi mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada konsumen. Dari kunci sukses yang telah ditempuh oleh PT Telkom, diperoleh beberapa pelajaran yaitu: pertama, inovasi pelayanan yang dilakukan berbasis teknologi informasi. Hal ini memudahkan masyarakat dalam kondisi pandemi yang lebih banyak beraktivitas di dunia daring. Kedua, pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi kepada dunia digital. Ketiga, inovasi yang berorientasi kepada pelanggan atau masyarakat pengguna jasa. Oleh karena itu, sebagai pejabat administrator di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kita juga harus dapat melihat berbagai peluang yang ada. Selain itu, kita juga harus terus menumbuhkan ide-ide dan budaya inovasi dalam lingkungan kerja. Selaras dengan kunci sukses di PT Telkom, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga telah mempunyai corporate university sebagai sarana pengembangan skill dan pengetahuan para ASN. Kita bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kebaikan kita bersama. Mari kita bersama menoreh prestasi bagi Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai ini. Berbagai inovasi khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi juga telah dihasilkan dan terus dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lesson learned yang dapat diambil dari studi lapangan pada PT Telkom yaitu inovasi yang dikembangkan oleh para ASN harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengakses pelayanan publik. Iklim pengembangan digital dan kreatif senantiasa menjadi sarana peningkatan kualitas serta kuantitas bagi pembangunan inovasi pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kelompok 1. Inovasi bisa.